Pemirsa, kasus hukum mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Thomas Lembong, menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto hingga memberi abolisi ke Lembong. Sebelumnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama memvonis Lembong penjara 4,5 tahun, ditambah dengan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Pakar hukum menilai vonis ini janggal karena tidak ada terbukti adanya mens rea atau niatan jahat sebagai dasar utama pemberian hukuman dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta 18 Juli memvonis terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Padahal dalam proses sidang tidak terbukti adanya mens rea atau niatan jahat dari terdakwa. Hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Itu saya kira paling penting. Yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Senada dengan Tom Lembong, pakar hukum tata negara Refli Harun juga mempertanyakan vonis hakim. Kasus impor gula ini nothing. Dari awal kan saya mengikuti. Pertama, dari persidangan itu kan terbukti bahwa Tom Lembong tidak menerima aliran dana, baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi dengannya. Kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah, hitungan kerugian negara itu berubah-ubah. Dan bahkan cenderung BPKP sendiri bingung menentukan kerugian negara. Sampai akhirnya hakim sendiri pun sudah berbeda dengan jaksa dalam hal menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga, tidak terlihat ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Padahal mens rea atau niat jahat itulah yang bisa membuat orang seharusnya dinyatakan bersalah atau dihukum dalam tindak pidana apapun. Nah, kalau mens reanya tidak ada, niat jahatnya tidak ada, maka seharusnya Tom Lembong sudah dibebaskan dari kemarin-kemarin, begitu. Rekan terdakwa yang mantan Gubernur Jakarta dan juga mantan calon presiden pada Pilpres 2024 lalu, Anies Baswedan, meminta pemangku kekuasaan mengambil sikap nyata untuk merespon kejanggalan vonis Tom Lembong. Kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. Gayung pun bersambut, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan telah disetujui DPR RI. R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Kalau amnesti itu tetap dianggap salah, tapi diampuni. Jadi dampak atau akibat dari tindak pidana yang dilakukan itu dihapuskan, dihilangkan. Tapi kalau ini tuntutannya dianggap dihapuskan, dianggap tidak ada. Nah, karena itu ya Tom Lembong
dengan keluarnya abolisi ini ya diakui sebagai warga negara yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu konsekuensinya. Merespon hal ini, Anies Baswedan memposisikan diri tidak berhak memberi tanggapan sebelum Thomas Lembong lebih dulu menyikapi abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Saya akan ketemu dulu dengan Pak Tom Lembong dan mendengar dari beliau apa saja pendapat Pak Tom tentang ini dan rencana langkah-langkah ke depan. Nanti setelah itu dengan tim hukum baru nanti kita sampaikan apa yang akan menjadi langkah ke depannya. Ya. Jadi sekarang saya mau ketemu Pak Tom dulu. Ya. Oke, nanti habis ketemu. Abolisi ini sendiri boleh Pak Anies? Ya, nanti saya ketemu Pak Tom dulu. Yang penting justru pendapat Pak Tomnya. Ya, itu yang paling penting. Ya. Oke. Berarti menyambut baik. Menyambut baik atau seperti apa Pak? Jadi pokoknya saya ketemu Pak Tom dulu. Nanti baru sampaikan. Ya. Tim TV One mengabarkan.